Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu amma ba'du fa ya ibadullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqin. Ibu boleh mendekat, ibu kasihan yang belakang biar tidak pasing-singan suaranya. Dari belakang saja ke depan sangat-sangat terdengar, apalagi yang di belakang. Baik, sedikit ya yang hadir ya, hujan ya. Ahan teteh ibu damang, bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat, sadayana sehat, alhamdulillah ya. Ahan teteh ibu, masya Allah, Allah berikan kita hati yang tenang dengan hadir di majelis ilmu. Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kemampuan dan meluangkan waktu untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan itu nikmat harus senantiasa kita syukuri. Bapak Ibu, kita hari Rabu jadwalnya fikih dan pembahasan kita berkaitan dengan zakat. Di hari Senin kemarin kata Ibu ya. Nah. Hari Senin yang lalu kata Ibu, Abi kan ke Bandung ya, ikut kajian Ustadz Adi Pratama Larisindo yang mengelola sidak. Kalau ibu mungkin ada main Instagram atau Facebook, iklannya teh ku Ustadz Abdul Somad, sidak selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, kayak gitu Ustadz Abdul Somad. Dan juga Ustadz Randy. Kemarin pembahasannya tentang rizki. Abi jadi harus bahas rizki dulu ya, karena nanti zakat itu berkaitan dengan rizki. Kemarin ada 3 poin tentang rizki akan teteh Ibu. Poin pertama, orang yang ketika oleh Allah diberi rizki, dia langsung pasti aja nggak berkah rizkinya. Yaitu apa? Orang yang ketika mencari dunia, kemudian mendapatkan dunia itu digunakan untuk dunia lagi. Contoh, memang tindakannya mungkin sama kan itu. Tindakannya mungkin sama. Yaitu misal dia punya usaha A, buka cabang di kota yang berbeda-beda. Udah buat itu aja, diputerin di situ terus. Dan nanti ada dampak dan akibatnya ya. Ada jenis orang yang kedua, yang dia itu saat tidak punya, minta kepada Allah supaya dikasih punya, dan nanti setelah punya dia berjanji akan kasih ke sini, kasih ke sana. Tapi orang yang kedua ini saat benar-benar ke Allah dikasih teh, justru jadi seperti orang yang pertama. Contoh. Masalahnya ini banyak di antara kita teh begini gitu ya. Ya Allah, kalau ada rizkinya mah ingin mengumrohkan orang tua. Sekarang teh biaya umroh teh 30 ya. Kali 2 60. Udah ada uang 60 jutanya teh. Tapi apa yang terjadi?
Kayak sakedapnya umrohna. Ini badai buka cabang di Ciparai. Butuh dananya teh 40, bae dianggap heula. Itu orang kedua. Sedangkan orang ketiga, saat dia meminta seperti orang yang kedua, supaya bisa bantu orang tua, memenuhi kewajiban untuk karyawannya dan sebagainya, bersedekah, bahkan dia berikan itu semua sejak saat masih sedikit apa yang ia miliki. Maka kan Tete Ibu, tiga ini akan mendapatkan hasil atau kejadian yang berpola, gitu ya, akan berpola. Orang yang pertama, minimal hatinya nggak pernah tenang, selalu gelisah, seolah-olah kemiskinan itu ada di depan matanya terus. Ini satu. Sedangkan orang kedua, nanti begitu oleh Allah dikasih banyak nih, karena dia nggak tunaikan apa yang dijadikan doanya, Allah punya caranya sendiri untuk mengambil kembali, menggerus lagi. Nah, sedangkan orang yang ketiga ini, polanya nanti dia biasanya semakin lancar. Contoh gini ada Ibu. Contoh, kita harus melatih sejak harta kita, karena kemarin bahasanya full harta, karena nanti ke zakat pun harta ya. Sejak harta kita masih sedikit, kita punya uang 100.000, dapat rezeki misalnya 100.000, dapat hadiah 100.000. Cobalah yang kita gunakan hanya 30%-nya, 70%-nya kita keluarkan. Naik jadi kelipatan 1 juta misalkan. Berarti berapa yang kita gunakan? 300.000. Yang 700.000-nya kita keluarkan. Naik jadi 10 juta. Yang kita gunakan 3 juta, yang kita keluarkan 7 juta. Coba kalau kita naikkan lagi dari 100 juta. Kira-kira kita sebulan gunakan 30 juta cukup nggak? Lebih malah kan? Nah, polanya gitu kan Ibu. Polanya begitu. Dan saya perhatikan nanti Ibu ya, kalau mungkin Ibu juga merasakan, orang-orang yang berhasil di keluarganya adalah orang yang menanggung seluruh kebutuhan keluarganya. Gitu kan Ibu. Orang yang berhasil dalam hidupnya justru orang yang dia perhatian ke banyak orang. Dia minta supaya rizki orang lain itu wasilahnya dari dirinya. 70% itu untuk apa? Untuk sedekah, untuk zakat, untuk gaji karyawan-karyawan itu dikeluarkan. Dan hanya mengambil bagian 30%-nya saja. Dan itu terus menggulung kayak gini terus nanti Ibu. Akan gitu lagi akan. Karena ketika kita ngeluarin 70% hasil kita, maka janji Allah diganti minimal 10 kali lipat, banyak-banyaknya sampai 700 kali lipat. Maka nggak berhenti. Sedangkan kita sudah punya kebiasaan, karakter, akhlak begitu. 70% keluar, 30% simpan, 70% keluar, 30% simpan. Sedangkan orang yang kedua, itu tadi orang ketiga. Sedangkan orang yang kedua, janjinya mau 70% dikeluarin, ini malah disimpan. Mesti akan ada Ibu. Di antara kita pun mungkin ada yang begitu, atau pernah begitu. Mesti tiba-tiba, atau minimal habis terpuguh, nggak ada tapakna, minimal begitu antum. Karena kalau harta itu tidak berkah, maka dia tidak menambahkan manfaat, tidak menambah kebaikan dari harta tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kan gitu ya sekarang ya. Bagaimana caranya supaya pola orang ketiga itu bisa kita dapatkan? Di surat Al-Baqarah ayat ketiga.
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa betul? Abi pembaliut kemarin oge imaman surat Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu polanya. Maka dari sejak ukurannya kecil biasakan begitu nanti begitu besar jadi begitu besar memang rada berat gitu ya, nilainya lebih besar gitu. Contoh kalau Abi ceritakan anak ibu pernah nombokin dengan 100% uang gaji untuk rumah tangga itu ya. Pernah juga membebaskan hutang yang dia pinjam ke saya teh 50% dari gaji saya. Itu. Dan itu sudah lama tidak dilakukan dengan nilai besar. Ada tabungan. Ada tabungan teh Ibu, Abi teh ada tabungan. 8 juta ada tabungan teh ya waktu itu. Bulan lalu gitu apa bulan Desember, oh ada tabungan nih 8 juta. Dikeluarin satu hari, nggak sampai satu hari, 10 menit dikeluarin langsung 5 juta. Dek. Selang 3 hari diganti jadi 20 juta. Nggak tahu datang gue. Nah, cuman kitanya dari kecil udah terbiasa jumlahnya. Oh, ini takarannya segini, ini takarannya segini, ini takarannya segini. Dari kecil biasa dari maksudnya bukan dari kecil usia, dari takaran kecil biasa begitu. Nah, itu satu. Kedua, terkadang kita lupa bahwa harta yang halal itu belum tentu bersih. Maka kalau hartanya belum bersih, sama Allah pun pasti akan ada caranya dipotong untuk jadi bersih. Apa pembersihnya supaya nggak Allah potong? Zakat. Nah, kadang kita lupa. Dan zakat ini wajib. Tidak seperti sedekah yang sunnah. Kapan zakatnya jadi wajib? Nanti pelajarannya ya, ada nisabnya, ada haulnya. Apa saja yang dikatakan nisab kemarin itu bertambah. Ternyata bukan harta yang kita tabung saja, tapi harta yang menggulung. Ibu misal punya warung. Gaduh warung nih. Ya, gaduh warung, gaduh emas, gaduh tabungan. 3 harta itu digabungkan jadi satu. Kena nggak nisab? Kalau kena nisab, keluarkan zakatnya. Nanti lebih detail lagi nanti Ibu ya sambil kita belajar teknisnya. Nah, ibaratnya gini nanti Ibu, penjelasan yang lebih bagusnya adalah ibaratnya kita darah nih. Darahnya ada yang kotornya. Terus kita biarkan darah itu yang kotor berputar terus di tubuh kita. Tidak kita keluarkan dengan bekam. Kalau ibu, teteh, yang ahwat ada keluar dengan darah haid. Laki-laki mah nggak ada kan? Muter aja terus yang kotornya teh nggak dikeluarin dengan bekam. Apa yang terjadi sama tubuhnya? Berpenyakit. Pun sama dengan harta kita. Kalau tidak dikeluarkan yang zakatnya, hartanya nanti berpenyakit. Dan kalau sudah berpenyakit, jadi jangan heran. Nanti teh, nah hanya ada gitu yang terpotong, kena musibah mah, hilang mah. Ternyata harus ngeluarin ini yang tidak terduga mah, motornya rusak, harus diservis. Kayak gitu-gitu tak ada. Mungkin hartanya belum bersih, maka bersihkan dengan zakat. Nah, kalau orang yang kedua mah zakatnya tidak, sedekahnya tidak, masih, maka kita lihat perhatikan orang-orang ada yang naiknya cepat, blus. Begitu hancurnya juga cepat. Kalau lagi nerangin kayak gini teh sok sieun kan ada. Alah kumaha mun kejadian ka abinya, alah kumaha lamun misalnya ternyata saya juga begitu. Sok gitu teh sambil jelasin teh di kepala teh kayak gitu, di hati teh ya Allah, jangan begitu ya Allah gitu teh. Berlindung. Dan semoga kita tidak termasuk orang yang pertama. Dan bisa jadi anda teh Ibu, orang yang pertama ini justru kalau ditambah tanpa ada masalah. Kesan dari luarnya. Itulah istidraj. Ya.